Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami setiap saat hingga saat ini. Biarlah Roh-Mu membuka hati pikiran kami masing-masing untuk memahami apa kehendak-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di malam hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari surat Paulus ke jemaat Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, gereja awal harus kita akui berdiri di tengah-tengah agama-agama yang ada di sekitar Yerusalem. Apakah agama-agama lokal, secara khusus agama Yahudi. Dan orang-orang Kristen pertama di Galatia banyak yang sudah berkenalan dengan agama Yahudi, dan bahkan juga ada orang-orang yang sudah memeluk agama Yahudi. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam tradisi keyahudian sering terbawa kepada agama baru itu. Karena itu ketika Paulus memberitakan pemberitaan Injil keselamatan ke tengah-tengah jemaat di Galatia, dia menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan, di mana orang-orang atau jemaat di Galatia menghadapi persoalan yang berlatar belakang keyahudian, yaitu bahwa seseorang harus melakukan atau melewati suatu peristiwa atau kebiasaan yang dilakukan oleh Yahudi, yaitu sunat. Bagi agama Yahudi, sunat adalah pertanda menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu aturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan Tuhan melalui hukumnya yang disampaikan kepada Musa. Nah, karena itu ketika jemaat mula-mula di Galatia, banyak orang-orang yang tidak pernah disunat menjadi warga jemaat Kristen. Bagi orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, itu tidak benar. Mereka mempersalahkan mereka yang tidak melakukan atau mengikuti aturan itu. Mereka senantiasa menetapkan kebiasaan agama Yahudi menjadi kebiasaan di tengah-tengah agama Kristen. Dan ini menjadi masalah besar yang bergejolak di tengah-tengah gereja atau jemaat di Galatia. Karena itulah Paulus harus berhadapan dengan ajaran-ajaran, baik bagi pengajar-pengajar yang pada saat itu selalu menonjolkan harus melewati, yaitu tradisi sunat sebagai pertanda bahwa dia adalah bagian dari kerajaan surga. Padahal menurut Paulus, sunat tidak berlaku lagi ketika Yesus sudah menyatakan sunat dengan menggantinya sebagai baptisan, bahwa melalui baptisan seseorang sudah dimasukkan ke dalam kerajaan surga.
Tetapi bagi sebagian orang, tradisi sunat itu masih harus menjadi yang utama. Itulah sebabnya Paulus seakan-akan dipersalahkan karena melakukan yang tidak seturut dengan hukum-hukum Musa. Padahal yang diberlakukan hukum oleh Paulus bukan hukum Musa, tetapi hukum yang ditetapkan oleh Yesus, bahwa sunat tidak lagi diberlakukan bagi orang-orang yang telah menerima Kristus. Itulah sebabnya Paulus sering disebutkan rasul bagi orang-orang yang tidak berlatar belakang Yahudi atau rasul bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu Paulus membawa Titus ke jemaat Galatia yang berlatar belakang Yunani, yang tidak pernah melewati tradisi sunat, sebagai bukti bahwa dia sudah dinobatkan, sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tanpa melalui sunat. Bukti itu menjadi bukti yang jelas dan pasti, menjadi kesaksian bagi orang-orang Galatia bahwa seseorang tidak lagi perlu disunat, dan sudah tidak lagi diberlakukan bagi orang-orang yang mempercayai Yesus. Bagi sebagian orang-orang Yahudi atau guru-guru yang mengajar biarpun sudah menjadi Kristen, hal ini selalu dipersoalkan dan bahkan hampir diperhadapkan kepada sidang para rasul, yaitu yang sedang berada di tengah-tengah Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik dan sangat luar biasa ketika Paulus dan Titus bertemu dengan para rasul, lalu mereka bertemu dengan Yakobus, Petrus yang menjadi salah satu soko guru dari gereja pertama, justru mengakui dan menyambut dan melakukan, menyetujui perbuatan tindakan yang dilakukan oleh Paulus dan Titus, di mana sunat tidak lagi diberlakukan bagi orang-orang percaya. Dengan demikian, inilah menjadi tolak ukur dari ajaran pertama yang dihilangkan dari kebiasaan tradisi Yahudi. Karena itu saudara-saudara, kenapa kita sekarang tidak lagi melakukan sunat? Karena sunat tidak lagi menjadi keselamatan. Itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, tetapi melalui penebusan Yesus dengan baptisan yang diperintahkan Yesus. Dengan demikian kita mati dan bangkit bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Itu artinya seluruh kehidupan orang Kristen tidak terletak pada syarat-syarat, tidak terletak pada aturan-aturan, tetapi terhisap secara menyeluruh, secara luar biasa dan secara bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Biarlah kematian dan kebangkitan Yesus adalah menjadi keselamatan dan keampunan dosa-dosa kita, bahwa kita sudah orang-orang yang sudah dimiliki oleh sang pemilik gereja itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami terima, untuk firman-Mu, untuk malam ini yang dimana kami masih boleh menikmati sukacita kami melalui firman-Mu, melalui persekutuan kami. Dan malam ini berkati kami, jagai kami dalam tidur kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.